Putri Chandrawati jadi tersangka kelima. Apa isi CCTV yang bongkar kasus pembunuhan Brigadir J? Setelah lebih dari sebulan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J bergulir, istri Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kelima. Penetapan tersangka Putri Chandrawati menambah daftar jumlah tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sebelumnya, penyidik telah menetapkan 4 tersangka, masing-masing mantan Kadif Propram Polri Irjen Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Brigadir Ricky Rizal, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf sebagai tersangka. Dalam kasus ini, Putri Chandrawati disangkakan pasal 340 Subsider, 338 Junto, pasal 55 dan pasal 56 tentang pembunuhan berencana. Penetapan Putri Chandrawati sebagai tersangka setelah tim khusus Polri menemukan seluruh rekaman CCTV terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andirian Jayadi menyebut dalam rekaman CCTV tersebut menggambarkan peristiwa sebelum, sesaat, hingga sesudah peristiwa pembunuhan Brigadir J. Alhamdulillah, CCTV yang sangat vital yang menggambarkan situasi sebelum, sesaat, dan setelah kejadian di Duren 3 itu berhasil kami temukan dengan sejumlah tindakan penyidik, kata Andi di Bareskrim Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat 19 Agustus 2022. Seperti yang diketahui, CCTV ini sebelumnya sempat hilang, diduga sengaja dihilangkan untuk menghalangi penyidikan atau obstruction of justice. Alhasil, kasus pembunuhan Brigadir J juga menjadi agak lama. Hal ini diakui oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Mahfud mengatakan anak buah Irjen Verdi Sambo sempat menghalangi penyidikan kasus tewasnya Brigadir J. Mahfud mengaku hal tersebut yang membuat penyidik agak lama untuk membongkar kasus Brigadir J ditembak di rumah dinas Sambo. Yang saya dengar memang di Polri itu terjadi tarik-menarik ya. Bahkan grupnya Sambo itu konon dari daerah-daerah meskipun nggak ada tugas di Jakarta datang ngawal ke situ menghalang. Upaya menghilangkan jejak itu dan menghalang-halangi penyidikan, kata Mahfud dikutip dari YouTube Akbar Faisal Uncensored pada Kamis 18 Agustus 2022. Mahfud juga menyebut Irjen Sambo seperti memiliki kerajaan sendiri di internal Mabes Polri. Kerajaan milik Sambo tersebut, kata Mahfud, sangat berkuasa. Tidak bisa dipungkiri, ini ada kelompok Sambo sendiri yang seperti menjadi kerajaan Polri sendiri di dalamnya. Seperti Submabes lah, ini yang sangat berkuasa dan ini yang menghalang-halangi sebenarnya. Kelompok ini yang jumlahnya 31 orang itu sekarang sudah ditahan, ujarnya. Karena itu, lanjut Mahfud, Presiden Jokowi pun akhirnya memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, lalu disusul dirinya bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung, kembali ke penemuan CCTV yang hilang. Lalu, apa sebenarnya isi CCTV yang disebut-sebut menjadi bukti krusial yang merekam seluruh peristiwa dari sebelum hingga sesudah pembunuhan Brigadir J itu? Brigjen Pol Andirian Jayadi menerangkan barang bukti rekaman CCTV tersebut menjadi salah satu dasar penetapan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, sebagai tersangka dalam kasus ini. Namun, Andi tak merinci lebih detail terkait isi CCTV tersebut. Inilah yang menjadi bagian dari circumstantial evidences atau barang bukti tidak langsung dari menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai di Duren 3 dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Jelasnya, Andi mengatakan pihaknya juga telah memeriksa sebanyak 52 orang saksi termasuk di dalamnya sejumlah ahli seperti ahli DNA, balistik metodologi, kedokteran forensik, termasuk analis digital dan Inavis. Dalam perkara ini, penyidik kemudian menjerat Putri dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana subsider, pasal 338 Junto, pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Ia terancam hukuman mati atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Putri ada di TKP pembunuhan.
Dalam keterangannya, Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andirian Jayadi membeberkan fakta penetapan tersangka terhadap Putri Chandrawati. Andi menyatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati sebanyak 3 kali sebelum akhirnya melakukan gelar perkara untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Ini kapan diperiksa? Sebelumnya dia sudah kami periksa 3 kali. Seyogyanya juga kemarin yang bersangkutan kita periksa, kemudian muncul surat sakit dari kedokteran yang bersangkutan dan meminta istirahat selama 7 hari, kata Andi saat jumpa pers di kantor Mabes Polri pada Jumat 19 Agustus 2022. Tanpa kehadiran yang bersangkutan, kemudian penyidik melakukan gelar perkara, sambungnya. Dari pelaksanaan gelar perkara itu, pihak kepolisian mendapati 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan Putri Chandrawati sebagai tersangka. Adapun salah satu alat bukti itu merupakan rekaman closed circuit television atau CCTV yang berada di sekitar tempat kejadian perkara. Kemudian berdasarkan 2 alat bukti, yang pertama adalah keterangan saksi, kedua bukti elektronik berupa CCTV, baik yang di Saguling maupun yang ada di dekat TKP yang selama ini menjadi pertanyaan publik yang didapatkan dari DVR Pos Satpam, kata Andi. Dari hasil rekaman CCTV itu terekam keberadaan Putri Chandrawati sebelum insiden penembakan berlangsung. Putri Chandrawati terekam saat berada di rumah pribadinya yang beralamat di Jalan Saguling 3, hingga di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo, Komplek Polri Duren 3 Kalibata, Jakarta Selatan, yang merupakan lokasi tewasnya Brigadir J. Hal itu menjadi petunjuk kalau Putri Chandrawati selama rangkaian tewasnya Brigadir J selalu ada di lokasi dan disebut melakukan kegiatan yang menjadi bagian perencanaan pembunuhan. Inilah yang menjadi circumstantial evidence atau barang bukti tidak langsung yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3, kata dia, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir J. Tukasnya lagi,